Gue nggak tahu. Gue nggak pernah nonton YouTube. Gue nggak tahu ada yang namanya Popon Kerok, Ridwan Remen. Gue nggak tahu. Tadi nggak tahu. Gue nggak tahu Bang Awe, padahal dia pengajar gue. Apa gue miskin? Enggak. Gue jelek? Enggak. Gue tolol? Enggak. Kan? Apa persona gue? Orang-orang yang lain kayak hidupnya tuh sedih. Gue enggak. Udah gue mikir, bisa nih persona gue tuh persona SJW. Jadi ketika gue masuk stand up, gue kaget sama banyak hal. Terutama dari bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Stand up comedy mungkin sering dianggap cuma soal lucu. Tapi buat sebagian komika, panggung juga bisa jadi tempat untuk menyuarakan hal-hal yang serius. Seperti misalnya soal isu gender. Nah, di episode kali ini, gue udah bersama seorang komika wati yang bernama Alia Chandra. Beliau ini seringkali menyuarakan isu-isu mengenai permasalahan perempuan lah ya, di dalam materi stand up komedinya. Benar. Mari kita ngobrol dengan Alia. Apa kabar Alia? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari ujung ke sini. 2 jam loh kesini loh. 2 jam beneran. Hujan lagi di jalan. Hujan, macet di apa tuh namanya? Casablanca. Casablanca. Ambasador, lo sudah tadi gua. Jam segini hujan Casablanca. Padahal lihat di maps awal biru semua tuh. Nah gara-gara hujan itu kayak itu. Jadi stuck jalanan. Semangat. Semangat. Nah gimana nih? Nih kan tahun baru nih. Bisa dibilang akhir tahun kemarin tahun lo tuh ditutup dengan cukup manis lah ya. Kalau di stand up. Iya kita bahas stand up dulu. Kayaknya banyak yang mau diceritain nih. Enggak. Oke, ya. Lumayan kalau di stand up oke lah. Itu salah satu. Apa tuh kemarin? Gini deh, di Moji lo tampil 3 kali. 3 kali. Dan bisa dibilang kalau kita lihat sekarang aja di YouTube, view-nya tuh bisa paling tinggi lah, Alia. Emangnya ya? Ya setelah Odah mungkin ya. Setelah Odah, iya. Ya pokoknya yang ada Alianya kayak banyak banget. Odah lucu banget, gak masuk akal. Nggak nonton orang tuh. Asli, gue juga nontonin, gue seneng banget nontonin. Nah, kalau gue cuma 5.000 aja gue liat tiap hari, kok nggak nambah-nambah sih penonton gue? Gimana mau terkenal ini? Itu juga udah banyak, guys, 5.000 sebenarnya. Iya sih, dibanding channel ini. Itu, terus lu juga jadi openernya Cing Abdel. Bener gak sih? Terus ada Sun Jaktim juga sama yang sama Bang Popon apa tuh? Iya, comedy meeting sama Boring Agency. Iya. Bang Popon sama Bang Oza, Pak Duto. Iya, itu sepanjang Desember tuh semua ya. Iya, belum lagi yang job-job. Nah, yang job-job itu gua nggak tahu tuh. Ada lah, cuman kan nggak perlu gua posting ya. Perlu dong. Gak perlu gue posting. Perlu dong. Perlu. Side hustle. Oh, nggak boleh tuh kalau kayak gitu. Boleh, cuman maksudnya nggak perlu gue posting di medsos karena ya udah cukup lah ya. Iya. Udah cukup. Makanya sih Cing Abdel pun tahu kan, lo stand up comedian karena ngeliat dari postingan lo. Emang iya ya? Dia bilang gitu kalau udah di wawancara. Udah tuh nggak suka posting dia stand up. Jadi Cing Abdel nggak ke notice kalau dia tuh stand up comedian. Waktu itu gue dinotis kalau gue stand up comedian dan jadi opener karena gue posting stand up gue. Katanya gitu. Iya. Padahal gue juga nggak biasa posting. Tapi waktu itu karena mau semua orang disuruh posting, suruh posting. Berarti timingnya pas. Iya, kayaknya emang rezeki jatuhnya ya. Bener. Rezeki sih. Hana juga tuh. Kalau Hana emang sering posting. Gak tahu. Gak tahu juga lagi gue, sama. Kayaknya iya deh. Mungkin ya, karena Hana kan udah lebih lama stand up ya. Iya. Sorry Hana, gue belum follow lo, jadi gue nggak tahu. Tenang Hana, abis ini lo yang akan diundang ke podcast. Iya, insya Allah. ABCD, EFG. Nggak ada FG-nya. Forum grup jadi kalau FG. Itu sama yang apa tadi? Bang Popon tuh. Iya, comedy meeting. Nah ini nih menarik nih. Lo kan stand up lo kan materinya agak-agak SJW nih. Pas ketemu Bang Popon gimana tuh? Awalnya emang gue ada rencana kayak apa gue bahas SJW ya gitu. Cuman kayaknya gue nggak mau menunjukkan banget kalau gue SJW. Karena seperti di situ? yang dimanapun. Nah, di sana kalau mau bahas ini nanti aja berarti ya. Kita bahas ini ada bahasan tersendiri. Lo tahan dulu ya. Oh yaudah. Berarti ini yang gue jawab apa nih? Ya, berarti nanti aja itu. Oh yaudah. Kita bertanya dulu. Soalnya ada bahasan soal itu. Oh iya. Oke.
Nah, gue biasa nih, ini standar nih di pertanyaan manapun biasanya ngebahas nama nih gue nih. Ah, Alia Chandra Pinandita. Itu kayak ada unsur nama Hindu ya? Seinget gua, bokap gua itu ngasih nama dari Sanskerta. Karena gua orang Jawa banget, orang Jawa banget. Nah, kalau Alia itu bahasa Arab ya, artinya orang yang tinggi. Chandra itu artinya seperti. Sanskerta. Gak tahu. Jujur nggak tahu. Nah, Pinandita itu diambil dari kata pandita. Iya kan, itu yang Hindunya, pendeta kan? Iya, jatuhnya kayak pendeta atau patih, mahapatih. Jadi jatuhnya kayak, kalau dulu bokap gue jelasinnya ini tuh kayak orang pinter yang menjadi penasehat raja. Gitu. Jadi emang kalau digabungin jadi orang yang punya posisi dan kedudukan tinggi seperti orang-orang pintar. Penasehat. Seperti iya kayak gitu-gitulah. Konsultan. Pokoknya. Benar. Pekerjaan lo sekarang. Benar. Itu lagi. Terlalu cocok logi mas ini. Cocok lagi. Iya kan? Tuh, bener iya, berarti. Bener. Nah, itu pertanyaan gue tuh sekarang tuh. Tapi sebelum ke pekerjaan nih, aktivitas lo di luar stand up apa nih? Yang tadi mungkin lo mau ceritain tuh. Kerja aja. Iya, kerjaan lo kan, lo kemarin sempat nge-share tuh Saraswati ya? Iya, bener. Itu Saraswati yang saudara Prabowo? Nggak semua Saraswati itu ada hubungannya sama rezim ya? Enggak ya? Beda, itu beda ya? Enggak. Saraswati kan Dewi pendidikan, Dewi ilmu pengetahuan. Jadi nggak semua Saraswati pasti Rahayu. Gue pikir sama yang punya. Tapi itu di Bali ya? Kantornya? Funny story, kantor gue nggak punya kantor as in building, fisik. Kantor fisik tuh nggak ada, jadi gue kerja dari rumah. Nah, sementara setiap kantor kan harus ada alamat tuh buat kontrak segala macam. Itu nyewa virtual office di Jakarta. Jakarta. Tapi dari tim gue mayoritas di Bali. Yang di Jakarta cuman gua, manajer gua ada satu di Bekasi, satu di Palu, satu di Cibubur, sisanya di Bali. Itu. Makanya namanya Saraswati juga. Benar, mungkin itu ya. Mungkin ada hubungannya ke sana sih. Oke. Terus selain kerja, stand up, apa lagi? Pacaran. Seringnya gue nge-post kayak kerjaan gue kalau nggak makan bareng kan? Makan. Dengan samuan itu. Sama nyalon. Sama kucing. Kucing jarang sih. Kemarin lagi sering posting karena hilang. Terus dia pulang sendiri. Kucing lu berapa? 2. Kucing gue 2. Kucing domestik kan kayaknya kucing domestik. Dua-duanya betina atau? Satu jantan, satu betina. Yang betina punya anak. Yang itu anaknya jantan. Oh, tapi mereka nggak kawin lagi. Maksudnya kadang kan nggak ngaruh kan? Iya, kadang si jantannya ini ngejar-ngejar maknya. Tuh kan, nggak ngaruh, kayak nggak tahu gitu loh. Iya, kayak sangguriang. Sangguriang ya kan? Gue baru tahu kayak gitu. Iya emang gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Aneh. Malah kadang, sorry nih. Kucing gue kan banyak ya di rumah ya. Ada 14 kucing gue. Kadang suka ada yang nggak heteroseksual. Oh, sama sesama. Iya, gue bilang ngapain sih, woi? Gitu loh. Ini aja kalau mau ada yang cewek ada gitu. Dia kayak lebih suka sama yang sesama. Oh. Ada gitu-gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jangan menyimpulkan apa-apa deh. Terlalu sensitif. Bahwa orientasi seksual adalah orientasi seksual apa coba lo apa menarik kayak ini? Itu adalah sesuatu yang dibawa dari lahir, bukan sesuatu yang kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Iya. Hipotesisnya. Betul, hipotesisnya di seperti podcast itu. ini. Cuman kan kita nggak akan membahas ke arah sana ya teman-teman. Enggak. Kita nggak ngomongin. Kita masih mau lanjut podcast episode berikutnya. Iya, ini bukan podcastnya Dokter Boyke ini bukan. Bukan. Tuh, kucing kan datang kan? Dipanggil mulu lu bang, lu bau kucing. Iya, dia pasti nyium bau bau kucing. Nah, balik ke pekerjaan lo tadi. Itu kan konsultan isu sosial gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Terus lu di sana project manager. Asisten. Oh iya, asisten project manager. Asisten project manager di konsultan isu sosial. Agak bingung kan orang kalau orang awam kayak apaan sih? Bener. Lo kalau ditanya pekerjaan lo apa, lo gimana ngejelasinnya ke orang awam? Kemarin yang tadi nanya comedy meeting, itu adalah salah satu tempat gue menjelaskan
Oh gitu. Keresahan gue bahwa kerjaan gue sulit untuk dijelaskan. Oh, yang bareng sama Bang Popon Iya. itu. Benar, karena kan kalau stand up kita punya tema ya, kadang suka ada tema pekerjaan. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa. Iya lagi, lucu lagi. Karena kalau gue mau ngejelasin kerjaan gue ini, kayak itu udah 5 menit sendiri untuk ngejelasin itu tuh apa. Jadi keresahan gue adalah gue nggak semua orang suka ditanya kerjaannya apa. Bukan karena malu, tapi karena emang susah aja ngejelasinnya. Bener. Dan gak semua orang sebenarnya nanya kayak gitu peduli sebenarnya apa. Iya sih, bener. Ada yang cuma basa-basi segala macem gitu. Bener juga. Tapi kalau gue peduli ya, karena ada hubungan emang nih. Gue coba jelasin sesingkat-singkatnya ya. Jadi intinya gue ini pihak ketiga atau memberikan jasa untuk perusahaan atau organisasi lain yang butuh entah masukan, entah rekomendasi, entah jasa dalam bentuk apapun, penilaian kah, survei kah, pengumpulan data, whatever, riset dalam isu social development ini. Nah, isunya sektornya kita nggak punya sektor tertentu yang kita pastiin ya, kayak kita menamai diri kita tuh sektoral agnostik dalam arti sektoral agnostik. Jadi nggak punya Tuhan. Punya sektor tertentu. Iya. Sektornya nggak punya Tuhan. Iya, maksudnya Tuhannya ketika misalnya kayak tidak ada sektor yang dituhankan. Ya, keren. Tidak ada sektor yang dituhankan. Jadi mau pendidikan, mau isu kesehatan masyarakat, mau isu labor, isu lingkungan, climate change, whatever. Apapun bisa. Bisa selama itu berkaitan sama GEDSI tadi, gender equity, diversity, social inclusion. Apa? Sorry. GEDSI. GEDSI, gender equity, diversity, keberagaman, social inclusion. Oh. Itu. Jadi ke situ arahnya. Iya. Nggak menjelaskan kan? Ini yang nonton juga agak pusing sih emang. Tapi kalau gue paham. Oke. Karena kebetulan istri gue juga kerja di hal-hal kayak gitu tuh. Cuman kalau dia spesifik climate. Oh iya. Ya. Lagi buka lowongan nggak? Kenapa lo nanyain lowongan di sini? Kan bos lo nonton jadinya. Bos gue nonton ya. Yang namanya mencari kesempatan kan bisa di mana-mana. Climate, gue punya background climate. Iya. Cukup ekstensif sih. Selain gender, climate juga. Tapi lu dapet itu di perusahaan yang ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Yang sebelum, berarti setelah dari Tempo Institute? Iya. Oh, berarti ada lagi tuh ya? Apa ya? Ada. Jadi Tempo Institute kan 2019 sampai 2021 kalau nggak salah. Lu 18 sampai 21. Lama 3 juga tahun ya? pas tuh. 3 tahun pas, abis itu gua ke sebuah lagi nyari deh guys, lagi nyari definisi atau deskripsi ini. Ini lebih susah dijelasin, ini kayak organisasi yang diinkubasi oleh funders untuk membantu organisasi-organisasi NGO dan CSO dalam komunikasi strategis. Maksudnya gini. Stratkom, ya gue ngerti sih. Campaign, campaign gitu-gitu. Tapi bukan agency. Dalam arti lu nyari klien apa segala macam. Tapi ini kan ada funder, lu tuh ada funder kan, ada pendana dari luar negeri, dari Amerika segala macam. Mereka punya dana dikumpulin untuk dikasih ke NGO di Indonesia. Untuk kayak lu bikin ini di Palembang, lu bikin ini di Kalimantan apa segala macam. Nah, sementara NGO itu kan banyakan yang agak strategi komunikasinya kurang ya, nggak kontemporer kayak brand. Nah, dibentuklah sebuah agensi ini, strategi communication yang didanai oleh si pendana itu untuk ngebantuin NGO yang kecil-kecil ini. Kayak, lo ada project apa? Oh itu ya, di sini gue bantuin, gue collab-in sama ini, gue collab-in sama influencer ini, gue collab-in sama bikin lagu ini apa segala macam untuk bikin project lu lebih kedengeran. Intinya itu. Rumit ya pekerjaannya sebenarnya. Rumit, dan ini fokus ke climate change. Iya. Apa sih kalau boleh tahu nama ininya, organisasi? DDA, Development Dialogue Asia. Jadi dia ini fokus ke kayak pernah denger deh. Sustainable land use, climate change, sustainable land use, sama indigenous community. DDA itu pernah. Ngerti kan lu semua? Iya, biar aja. Makanya guys, pinter. Bahasa Indonesianya penggunaan lahan yang berkelanjutan, perubahan iklim, sama masyarakat adat. Oke, tapi artinya background-nya memang komunikasi ya? Iya,
Gue kuliah komunikasi. Jurnalistik background gue. Oh ini ya, lu ISIP ya? Komunikasi UGM. Oh lu UGM? Iya. Oke. Tahun berapa? Lulus 13. Tahun 2013 lulus? Lulus, ya. Masuknya 2009 berarti? Hah? Oh enggak, salah, kebalik. Nah. Masuk 13, lulus 17. Gimana sih? Gimana sih? Masuk 13, lulus 17. Ini orang kalau udah lama. Bukan lama nih, stres kerja biasanya begini nih. Ya lagi nih mau laptop gue. Kemana-mana. Oke, nah. Komunikasi, pantesan ini ya. Cara ngomong lo enak, bagus, delivery lo di stand up juga enak didengar. Karena mau orang komunikasi. Mungkin. Dan di Tempo Institute, lo fasilitator. Iya. Artinya kan udah sering ngomong di depan Benar. orang kan? Kayaknya itu deh yang bikin lebih luwes ngomong sama orang. Tapi sebelum jadi fasilitator, Enggak, itu pekerjaan pertama gue. artinya tapi lo pertama kali ngomong depan publik tuh di situ? Gue inget dulu. Kayaknya iya deh. Sebelum Langsung nyaman begitu ngomong depan publik? nyaman Sebagai aja. Oh, Enggak yang grogi apa gimana. tapi emang dilatih ya di kampus ya waktu itu buat ngomong begitu? Enggak. Dulu karena gue jurnalistik, jadi fokusnya tuh nulis. Oh, di jurnal. Gue kan media jurnalistik ya, belajarnya itu film, jurnalistik, media. Langsung nyaman berarti ngomong depan banyak orang. Dan apa namanya? Saat itu ngomong udah ada lucu-lucunya tuh? Belum sih? Oh, pokoknya lurus-lurus aja. Iya, dan mungkin kayak karena gue tuh langsung nyaman, karena yang dibahas waktu gue jadi fasilitator di Tempo Institute itu adalah sesuatu yang gue udah paham betul materinya. Itu kan pelatihan mengenai media jurnalistik. Berarti yang dilatih adalah hal-hal yang gue udah tahu sebelumnya. Jadi mungkin gue nyaman ngomong di depan orang karena gue tahu gue punya background di situ, gue ngerti apa yang gue omongin. Mungkin. Tapi untuk lucu sih belum ya. Cuman vibe fun-nya harus ada. Tetap harus ada. Punchline gitu enggak. Punchline enggak. Belum ngerti. Tapi buat maksudnya supaya engage, kadang tetap ada ngejokes ada lah ya. Enggak. Kayak misalnya dari Dulu biar engage tuh pakai namanya siapa, terus kayak riffing enggak? Enggak. Pesertanya emang orang luar kan ya? Orang luar. Biasanya kalau buat engage pakai ice breaking. Bikin game gitu-gitu. Oh iya. Mungkin tanpa sadar gue ada riffing crowd work ya, gue nggak tahu ya. Cuman kayak waktu itu gue nggak tahu it is called itu namanya itu belum tahu. Mungkin nggak tahu ya. Oke. Nah ini kaitannya sama yang tadi mau kita bahas, cuman tadi gue suruh tahan ya. Oke. Soal SJW-SJW-an itu. Gimana ya gue ngomong ya? Gue takut judging nih. Gue bilang, judging banget tuh hostnya gitu. Gue takutnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau gue misalnya nyebut orang-orang kayak lo tuh SJW nggak apa-apa lah ya. Itu kan bukan hal yang buruk lagi pula kan. Bukan. Lu nggak nganggap itu hal yang jelek kan? Kalau ada yang bilang gitu malah bangga nggak sih? Tergantung siapa yang ngomong. Tergantung konteksnya apa. Oh, tergantung konteksnya. Karena kalau secara etimologinya tidak buruk, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Social justice warrior, well it is, we are. Betul. Kayak Pak Karno, Pak Harto. Pejuang keadilan sosial. Pak Karno. Bung Karno, Bung Hatta. Iya. Itu juga pejuang social justice. Iya. Gitu, cuman somehow, gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba jadi jelek ya. Apa yang buat itu jadi terdengar meh? Dari mana ya? Gue nggak tahu. Menarik Dari sih. Twitter? Biasanya kayak gitu-gitu tuh ada proses pendangkalan, ya nggak sih? Ada proses apa istilahnya banalitas gitu, yang kayak emang sengaja dikonstruk pelan-pelan kayak biar kayak SJW ini nggak ada taringnya. Oh, menumbuhkan sentimen negatif. Betul, kayak gitu-gitu. Apakah itu deliberately dilakukan oleh sekelompok orang? Ataukah itu tiba-tiba saja muncul sebagai social construct? Tiba-tiba sih kalau gue bilang, bukan kayak direncanain juga sih. Karena emang ada mungkin sekelompok atau sekelompok orang tapi yang bukan terorganisir ya, yang emang nggak suka aja mereka diutak-atik. Konsensus dong. Iya, bisa jadi konsensus. Karena emang nggak suka aja kayak apa yang mereka lakukan tuh diusik. Oh. Dan ini bisa banyak hal. Mungkin. Apapun. Mungkin. Kayak misalnya soal catcalling. Ini orang-orang yang emang demen begitu pasti merasa terusik tuh ketika ada yang tersinggung. Iya, pasti
apaan sih gitu-gitu. Ya Mbak ya? Sih. Masuk dia. Nggak apa-apa. Mbak itu berjasa buat podcast ini teman-teman. Iya. Ya, Nah enggak, tadi arah pertanyaan gue sebenarnya soal SJW ini. Kan gini, itu kan seringkali, atau nggak tahu ya, ini anggapan gue doang kali ya. SJW sama komika tuh kan kayak punya cara ngeliat dunia yang berbeda gitu. Yang satu biasanya kalau ngomong ya lurus-lurus aja gitu, kayak sementara yang satu nih mau nyarinya dibelok-belokin gitu kalau ngomong. Ini yang simpelnya aja lah. Pasti banyak hal lain yang juga banyak hal lain yang juga berbeda gitu. Nah itu gimana tuh di awal lo? Oke. Coba kita bedah kalimatnya Bang Rama ya. Gue makan dulu deh. Takut salah gue. SJW dan komika memiliki sudut pandang yang berbeda untuk melihat sesuatu. Kalau SJW lurus-lurus aja, kalau komika dibelokin. Menurut gue, di situ yang kurang gue setuju adalah bukan cara melihat, tapi cara menyampaikan. Cara menyampaikannya. Kalau melihatnya menurut gue sama-sama aja sih. Kurang lebih kayak SJW sama komika sama-sama orang-orang yang mau menyampaikan sesuatu sesuai apa yang mereka pikirin. Tapi cara penyampaikannya beda dan tujuannya beda. Kalau SJW ya cuman pengen ngomong dan pengen orang berubah. Lo harus ikutin gua. Ini yang gua sampein tuh, coba lo pikirin deh, bener kok yang gua pikirin. Kalau komik, ini gua bener kok nih pikiran gua kayak gini, tapi lo nggak harus ikutin gua, lo harus ketawa. Kalau yang gua bayangin gitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi kedua role itu jadi satu sih, bisa sih. Bisa ya? Bisa. Bisa-bisa aja. Karena ya itu yang beda cuman penyampaiannya aja. Ya, gimana cara nyampeinnya aja. Tapi ya itu kan seringkali lu itu tadi ya. Ini di luar dari percakapan kita hari ini, lu pernah bilang kan lu sebenarnya awal pengen punya persona SJW, lu bilang pernah. Benar. Tapi lu merasa terus kemudian kayak susah deh. Benar. Kapan nih gue ngomong kayak gitu? Kemarin di WhatsApp. Oh iya ya. Sibuk kerja begini orang di biasanya udah nih. Oh iya ya. Untuk menjadi background ya. Iya. Iya benar. Nah maksud gua boleh jelasin nggak susahnya di mana? Susahnya kenapa gue? Jadi benar. Tadi awalnya gue tuh awalnya karena waktu gue stand up, semua orang tuh kayak nanyain persona lu apa? Gue personanya ini, gue personanya ini. Terus gue kayak apa ya persona gue ya? Karena ya udah gue gue miskin enggak, gue jelek enggak, gue tolol enggak, kan? Apa ya persona gue? Orang-orang yang lain kayak hidupnya tuh sedih, gue enggak. Udah gue mikir bisa nih persona gue tuh persona SJW. Gue berusaha tuh bikin materi yang SJW. Terus gue mentok ketika gue harus menjelaskan SJW itu apa. Terus gue menyerah, kayaknya gue nggak usah deh nyampe sini, gitu. Jadi makin lama gue ngejalanin bikin materi, ya udah bikin seanesnya gue, senyamannya gue, dan lama-lama ke SJW-an itu bisa masuk ke dalam materi tanpa gue harus menyebutkan kalau gue tuh SJW. Iya, bener. Oh, ternyata kesulitannya adalah kesulitan menjelaskan SJW itu apa? Iya. Satu itu. Dua, kalau gue bilang gue SJW, orang tuh udah kayak antipati. Apa sih gitu? Mungkin ya, gue nggak tahu ya, belum pernah dicoba. Tapi kayak daripada ribet ke sana, toh gue udah menemukan jalan yang lebih simple sih. Jadi selama itu ada di materi gue, tercermin, gue nggak usah nyebutin gue, nggak usah nge-label-labelin lah. Gue pikir tuh kesulitannya tuh lebih kayak ada beban gini loh, misalnya kalau SJW ketika mau atau yang kayak tadi lo bilang, ketika lagi ngomong, kan pengennya tuh mengubah orang, supaya orang berubah. Sementara kalau stand up kan enggak, emang pengen menghibur aja. Gua pikir tadi awalnya kesulitannya adalah ketika lo mau udah nge-labelin diri sebagai SJW, ada beban yang lo tanggung, kayak lo udah stand up, orang pulang tanpa membawa apa-apa, cuma ketawa doang. Gue takutnya, gue awal pikir kayak gitu. Enggak ya? Nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu. Kalau itu gue masih di sisi komik. Gue masih menempatkan diri di sisi komik. Karena gitu gue menjadi komik. Ketika gue menjadi SJW yang mana di kerjaan gue. Kerjaan gue kan SJW banget tuh ya kan? Iya. Emang ada objektif untuk membuat perubahan. Membuat dampak di golongan masyarakat tertentu. Iya. Jadi kayak objektifnya beda dan
ya bisa aja sih, harusnya ditempatin masing-masing. Tapi lu punya misi nggak sih maksudnya di stand up ini? Gue juga pengen nih kayaknya nyoba nih mengubah masyarakat ini dengan cara gue stand up nih. Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Gue cukup tahu diri untuk merasa bahwa perubahan apa ya? Gue sendiri, belum tentu gue bisa membuat perubahan yang besar. Gue cuma satu orang. Tapi sekecil apapun, ketika itu bisa menginfluence orang, mau satu, mau dua, itu gue ngerasa gue udah berhasil. Gitu. Jadi, ini kemarin gue sebenarnya baru berefleksi ini sih, bahwa dulu gue stand up selama 2 tahun, gue nggak tahu mau ngapain, gue nggak punya tujuan apa-apa. Jadi gue stuck dari tahun berapa, sorry? aja. Dari 2023, pertengahan 2023 gue masuk Jaktim. Habis itu gue cuma ikut-ikut aja, kayak ada pemilu gue ikut, ada ini gue ikut. Pemilu ini maksudnya ini guys, kompetisi internal Jaktim. Ya pokoknya ada kayak gitu-gitu, gue ikut. Tapi gue sebenarnya nggak punya tujuan gue stand up mau apa. Nah belakangan ini setelah gue menemukan, oh iya gue bisa ngebawa materi soal cewek, gue jadi menemukan lagi kayak, oke, gue harus mencapai platform sebesar-besarnya supaya makin banyak orang yang denger soal gue ngomongin keresahan gue soal perempuan. Mau itu ngubah orang, mau itu ngubah 1 orang, mau 10 orang, 15 orang, yang penting orang denger. Dan orang terhibur, dan orang ngerasa, ih bener juga. Iya. Iya sih, emang di materi-materi itu, terutama di 3 materi di Moji ya, emang apa sih namanya? Ada pesan-pesan gitu loh. Kalau walaupun nggak terlalu gamblang. Nanti kita bahas nanti. Nanti kita bahas nanti ada. Oh, ada. Terstruktur ya Bang ini ya? Enggak sih. Ya karena ditulis sebeng enggak. 2023 lo bilang tadi lo masuk Jaktim. Tapi kan di tahun itu juga kalau nggak salah nih sumber gue nih. Lo tuh juga masuk sekolah pecahkan. Benar. Gitu. Mana lebih dulu berarti? Sekolah pecahkan dulu. Itu berapa bulan tuh sekolah? Jadi, gue inget banget, gue daftar itu Desember 2022, akhir tahun. Mulai kelas itu Februari, Maret, April kalau nggak salah itu pensi, yang pentas seninya pecahkan itu. Habis itu gue masuk Jaktim bulan Juni. Ya. Jadi di situ dulu? Iya dong, kan belajar dulu. Karena gue tuh nggak tahu apa-apa soal stand up, Bang. Gue nggak tahu ada yang namanya komunitas stand up Indo. Oh, ketika lo masuk pecahkan tuh nggak tahu ada komunitas? Nggak tahu. Gue kira semua orang masuk suci, lu masuk karena lu lucu gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak pernah nonton YouTube. Gue nggak tahu ada yang namanya Popon Kerok, Ridwan Remen. Gue nggak tahu. Tadi nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak tahu Bang Awe, padahal dia pengajar gue. Dia pengajar gue kan. Jadi lo tahu siapa waktu lo masuk? David Nurbianto. Kenapa tahu dia? Karena gue nonton Suci 1, 2, 3 tuh gue denger. Suci 4 gue nonton dari awal sampai akhir. Oh. Setelah itu Suci 5 ke X gue nggak nonton sama sekali. Ya. Jadi pas lagi sibuk kali ya saat itu lo? Nggak punya TV. Kan gue ngekos. Terus ya udah kayak males aja nyalain TV. Dan waktu itu nggak terlalu YouTube banget. Belum YouTube banget lah pokoknya. Udah. 2015. Suci 4, ya pokoknya itulah. Belum YouTube banget. Intinya gue nggak nonton. Iya sih. Terus dipecahkan itu pengajarnya waktu itu gue, David Nurbianto, Bang Awe, Dani Beler, Ridwan Remin. Yang gue tahu cuman Bang David Nurbianto doang. Kayak lu pernah nggak sih lu ikut seminar, terus ada expert, ya udah lu ngerasa iya dia expert, gue percaya dia expert, tapi lu nggak tahu siapa. Kayak gitu gue nontonnya. Iya sih. Ternyata setelah lu mendalami skena ini, baru kayak anjir. Iya. Mereka adalah dewa. Bener. Nggak tahu apa-apa, gue bener-bener. Kenapa ya? Kayak itu tuh kayak apa ya, jalan hidup aja sih jatuhnya. Iya. Rezeki aja. Tapi pas lu memutuskan daftar sekolah pecahkan itu motivasi lu apa? Jadi itu kan pecahkan angkatan 4. Gue nonton temen kantor gue yang di Tempo Institute dulu, ada yang ikut pecahkan angkatan 3. Dia siapa? Jeffrey namanya. Rumahnya di Bogor, tapi sampai sekarang dia kayak nggak masuk komunitas, cuman beberapa kali open mic di Bogor. Nah dia masuk pensi yang angkatan 3, gue nonton tuh. Nonton kayak, ih lucu ya. Nonton show-nya? Nonton di sana? Di markas? Markas. Gue mikir kayak, ih lucu ya, kayaknya
kalau kayak gini doang mah gue juga bisa, kayaknya gampang ya stand up gitu, gue mikir ya kan. Terus kayaknya ikut. Selalu juga begitu kalau orangnya. Selalu begitu tuh. Gue juga gitu tau. terlihat effort, plus kalau emang lu udah jago banget, Iya, orang liat kayak betul. gampang ya stand up gitu, pas lu coba. Astagfirullah, bikin sakit lambung. Iya sih. Apapun gitu sih. Atlet juga gitu ya. Kita ngeliat Iya. main basket jago. Oh gampang tuh. Terus coba. Nggak Bener bisa. ya kan. Ya udah, itu gara-gara Oh, itu gue gitu. pas angkatan 4 gue daftar. Tapi ada tujuan tertentu nggak? Lo waktu itu pengen stand up? Pengen belajar public speakingnya. Satu, Hmm. karena emang penasaran sama ilmunya. Dua, karena dibayarin kantor Kantor lo yang Saraswati. Oh, udah Saraswati saat itu ya? Udah. Oh. Jadi kan gue daftar, terus ternyata di awal tahun, pas meeting awal tahun, bos gue bilang kayak kita punya berita gembira, kita punya budget lebih untuk upgrading skill untuk kalian. Jadi kalau apapun lo, misalnya- kalian mau apa aja apapun, bisa. Karena kan kantor gue kecil, nggak bisa yang kayak ngundang satu training buat kita semua, nggak gitu. Tapi harus ada hubungannya sama skill yang kepake di kerjaan. Benar. Nggak mungkin kan saya mau skill berkuda, nggak ada. Benar. Buat apa katanya? Berkuda, nggak bisa berkuda. Mm-mm. Mancing mungkin bisa ya. Mancing. Buat apa juga? Intinya gue propose ke kantor, di approve. Udah, gue ikut pecahkan, gue Oh, stand di-approve up tuh. sampai sekarang gara-gara Kenapa di approve? itu. Mungkin karena ada skill public speaking di situ. Tapi bener sekarang kepake nih. Nah, maksudnya mereka bisa ngelihat iya lagi, jadi lebih apa gitu. Nggak tahu lagi. Kelihatan nggak ya? Soalnya terus apa ya? Kalau yang di kantor mungkin gue lebih apa ya? Lebih luas, lebih bisa crowd work, lebih bisa, lebih likable, lebih lovable. Jadi Iya. orang lebih punya respect ketika gue ngomong karena gue bisa menghandle crowd mungkin ya. Tapi yang lebih kelihatan adalah orang kantor gue tuh sangat suportif sama stand up gue. Iya. Mereka semua nonton. Nontonin semua. Nonton. Setiap ada show mereka datang. Nggak semuanya kayak gitu. Ada beberapa yang kayak waktu gue jadi opener pemilu, teman kantor gue ada yang datang. Opener Cing waktu Abdel. show, ada yang datang. Oh ya ada yang datang. Opener Cing Abdel nggak Yang mahal. kemarin kali ya, yang lo riffing ya depan ya. Bukan, itu temennya Ikal. Yang duduk di belakang pakai kursi roda, Kirain itu yang- teman gue. Siapa lu? Gua nggak tahu kalau gitu. Beneran gak tahu gue itu siapa. Soalnya gue denger dari dalam kan kayak mana siapa. Lihat Sung itu kayak siapa itu? Siapa, gue gak pernah ngeliat orang ini. Lucu lagi gue brengsek gue. Udah mau ditonton. Jahat. Itu. Yang di Moji, teman-teman kantor gue pada nonton. Nontonin. Terus bos gue juga kayak, Jadi setiap minggu dibahas aja. iya lagi. Iya lagi. Jadi bos gue nge-WhatsApp, nonton, terus nge-WhatsApp, kayak bagus apa segala macam, kayak I'm so proud of you, bla 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 bla. bla. Bahasa Inggris ngomongnya. Iya, mau lihat Ada apaan? WhatsApp-nya? Oh, WhatsApp. Nggak perlu ya? Gue Nggak pikir perlu ya. ya? Gue Nggak perlu ya kayaknya. kayak lagi Zoom meeting terus dibahas gitu. Iya, ini mungkin ngomongnya, iya nih, ini align dengan perjuangan kita gitu-gitu. Enggak ya? Itu juga termasuk. Oh iya? Kayak jadi karena memang ya gimana ya, kantornya kan memang ngebahas gender ya. Iya, jadi, makanya. Jadi sekantor gue itu hampir semuanya perempuan kecuali bos gue. Ada Dia siapa laki-laki yang sendiri. kayak orang India itu ya? Bukan, dia Salah orang US. Ada bos gue orang Ih, US. kenapa jadi ketukeran sama muka Nadim ya gue? Ya Allah, jauh. Bukan Nadim. Tahu tiba-tiba muncul gambar Nadim Makarim di kepala gue. Gitu. Nah, intinya dia sangat suportif ketika ada kesempatan di mana perempuan harus tampil. Jadi ketika dia melihat ada gua nih, yang lainnya cowok semua, terus ada gua satu, dia tuh bangga banget. Gitu. Berarti tuh bisa dibilang pecahkan sukses ya buat bikin lu Pecahkan yang sukses. enggak bukan. Gua yang sukses. Enggak maksudnya Gua pecahkan yang sukses. membuat lo jadi upscale. Untuk di kantor, untuk Iya, professional skill. menambah skill lo ya itu di kantor itu. Atau enggak? Maksudnya Boleh lah kita kasih kredit buat Bang Panji. Boleh lah. kayaknya enggak semua nih berarti nih. Oh, berarti ada peran komunitas juga nih. Kebanyakan peran komunitas. Oke. Karena menurut gue peran pecahkan itu so far itu lebih ke memperkenalkan gue ke stand up Indo. Oh, di situ dikasih tahu kan? Iya, Siapa yang karena ngasih tahu? diajak open mic, Bang Beler. emang ada programnya. Jadi yang akan ikut pensi diajak open mic waktu itu ke Jakpus sama Jaksel. Itu pertama kalinya gue open mic di Oh. komunitas. Ke Jakpu sama Jaksel. Iya. Dua itu. Mm-mm. Kenapa ya? Karena Mungkin paling dekat. karena lebih dekat.
kan iya lebih dekat. Kalau ke Jaktim kan jauh. Dan di situ kan banyak ada banyak murid ya, banyak yang nanya kayak Alia rumahnya di mana? Oh di Jaktim, main-main dong ke stand up Indo Jaktim gitu. Terus kayak oh ada ya stand up Indo Jaktim. Itu. Lu nggak tahu tuh ya. Iya gitu-gitu lah makanya gue main apa segala macam. Oh, Tapi jadi, upskill-nya bener-bener di komunitas sih. Komunitas. Contohnya gimana tuh? Lu ngerasa gimana cara komunitas ini upskilling lu? As simple as gue nonton temen-temen gue stand up Di sini kan? di sini. Ini tempatnya nih. Lu Di sini. dari dulu di sini emang? Enggak. Ketika lo enggak. Gue udah 5 kali pindah dari zaman gue baru masuk. Oh. Gitulah pokoknya. Apa yang membuat gue ngerasa? Lo nontonin mereka. Ya gue nontonin mereka yang tadinya gue ngeliat kapan ya gue bisa kayak gitu? Yang kayak gue nonton Virsal, gue nonton Cimol, Jidan gitu-gitu. Kapan ya gue bisa ada di panggung itu dan ngerasa gue pantas juga? Gue nggak sampai ngerasa gue bisa nyanyiin mereka, nggak harus sampai situ. Tapi ngerasa ketika gue di panggung yang sama, gue ngerasa gue juga sama-sama pantas. Gitu. Terus ya udah karena gue diajarin ini, gue belajar itu pelan-pelan, dapat feedback apa segala macem, dapat support terutama. Itu gue jadi ngerasa ketika gue naik panggung ya udah that belongs to me. Gue pantas ada di panggung gitu. Orang percaya sama gue. Jaktim juga kalau nggak salah nggak cukup banyak ya komik ceweknya. Cuman ada 3. Yang satu gue, satu ada namanya Intan. Dia senior dari 2018. Dulu di lomba menang mulu. Tapi belakangannya udah nggak karena dia sibuk kerja. Satunya lagi Kak Dewi, istrinya Ripai. Dia Jaktim. Iya. Komik Jaktim dulu dia. Sebagai perempuan yang bisa dibilang punya idealisme feminis gitu ya, yang masuk ke komunitas yang didominasi laki-laki, pada saat itu perasaan lu kayak gimana? Culture shock. Kenapa? Mungkin ini lebih luas dari tadi yang kita sebut mengenai perempuannya. Karena ternyata stand up itu sangat heterogen. Oke. Sementara hidup gue selama ini ternyata sangat homogen. Dengan gue sekolah di mana, SMP, SMA, kuliah di mana. Dan gue tuh bukan bermaksud sombong, tapi ini konteks. Bahwa gue sekolah di tempat-tempat yang bagus. SMP, SMA gue, SMA bagus. Kampus gue, kampus bagus. Berarti kita bisa ngeliat kalau teman-teman gue adalah orang yang sama gue. Jadi ketika gue masuk stand up, gue kaget sama banyak hal. Terutama dari bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Iya, gue ngerti sih. Ya. Nah, jadi banyak culture shock-nya. Mulai dari yang paling awal waktu gue open mic di Jakpus. Pertama kali gue open mic di komunitas. Ya open mic nih bla bla bla, nggak lucu segala macam, duduk. Terus MC-nya naik lagi kan, dia bilang, "Kalian parah banget, masa tadi ada yang bilang, ih Alia open mic katanya kemana-mana." Gitu. Kaget dong gue digituin ya kan. Karena teman-teman gue semuanya baru pendidikan, gak pernah gue digituin seumur hidup. Gitu, itu salah satunya sih. Oke. Terus waktu di Jaktim juga sempat beberapa kali yang kayak misalnya lagi debat di grup, terus ada yang nyaut yang kayak, kalah mulu gue kalau lawan cewek. Wah, minta gue lindes. Iya. Maksudnya emang argumen lu jelek, emang lu nya bego, jangan nyalahin gue jadi cewek. Gitu. Itu apa, lagi ngapain kalanya? Itu tuh kayaknya lagi ngebahas sesuatu di grup deh. Kayak kenapa kalau nggak salah waktu itu ada urusan jadi MC. Kalau nggak salah, gue lupa udah lama banget. Tapi kayak siapa yang mau jadi MC segala macem. Ada yang nyaut jangan Alia cewek gitu. Gue sebenarnya tidak kepengen. Tapi ketika digituin gue ke-trigger. Lo kenapa kalau gue cewek? Blablabla gitu kan, panjang segala macam. Terus dia nyautnya kayak, udahlah gue kalah mulu kalau cewek. Gitu. Lah emang lu argumennya jelek, jangan nyalain gue. Gue akan terima kok kalau emang lu make sense, nggak apa-apa. Iya. Gitu, hal-hal kayak gitu banyak terjadi. Cuman makin lama makin kesini, gue ngerasa lebih dapet appreciation yang lebih besar dengan gue menjadi cewek. Kesempatan yang lebih besar segala macam. Setelah lo bisa nunjukin kan bahwa gue bisa lucu nih. Benar. Ya kan? Benar. Gua bisa dapat panggung-panggung gede. Benar. Akhirnya lo bisa dilihat, oh ya dia Alia sebagai Alia. Benar. Bukan sebagai kayak cewek itu tadi gitu kan. Benar. Tapi ya harus diakuin ya, emang mau dimanapun ya gue bilang tadi, bukan cuma di stand up, kayaknya dimanapun emang ya dikuasai sama patriarkis gitu. Iya nggak sih? Benar. Tapi lo bisa tetap bertahan di
situ, di komunitas itu, dan bisa sedikit lo bilang tadi mengubah, berarti lo lumayan tangguh sih sebenarnya. Harus kayak gitu kita mah kalau hidup bang. Jadi cewek. Tapi apa yang bikin lo kayak, lo kan awal pasti ngerasa gak nyaman kan? Iya. Wah, kok begini lagi orang-orangnya? Iya. Seksis nih gitu. Iya. Tapi apa yang akhirnya, tapi gue sabar dulu deh, gue coba di sini dulu deh. Apa waktu itu yang lo bikin mana pulangnya malam banget kan kalau open mic kan. Iya. Sebenarnya iya benar, karena ketika gue nyeritain ke teman-teman gue, teman-teman deket gue gitu, mereka tuh yang kayak apa? Ya udah nggak usah lah, nggak usah lu itu komunitas toksik, nggak usah lah segala macam, lu nggak di respect apa lalala gitu. Cuman waktu itu gue ngerasa satu emang ada banyak orang yang memberikan gue encouragement di dalam komunitas kayak lu jangan berhenti, lu jadi cewek komunitas stand up komik cewek itu gampang banget dicari sama orang karena jarang, saingan lu dikit, lu tuh lebih gampang naiknya segala macam kayak gitu ada. Terus dulu gue juga deket sama gue pacaran sama, lu tau gak sih mantan gue sebelum ini, sebelum Mikal, Triwin. Nah, tahu. Nah dulu dia yang mengencourage gue untuk tetap stand up. Kayaknya kalau gue nggak sama dia, gue udah stand up dari dulu deh. Oh, dia mengencourage lo? Iya, dan dia kayak bener-bener nyeret gue yang kayak, udah yuk bikin materi, udah yuk nanti ini, udah yuk nanti gitu. Tapi tetap dibantuin nulis juga, kombut? Dibantuin nulis, iya dibantuin kombut. Dihubungkan ke orang-orang yang emang bagus untuk kombut. Kayak misalnya dulu kan gue gak kenal Alima Naki. So, Triwin tuh deket sama Aki karena sama-sama nakama. Jadi panggilin, Bang Aki, ini Alima kombut gitu. Diteleponin, dateng Aki cuma buat gue kombut gitu. Oh ya? Lu punya privilege ya kayak gitu ya? Iya, makanya setelah gue putus sama dia, gue nyari yang gue. Aki lo gila lu. Kocak dong jadinya. Makanya gitu ceritanya. Kita harus mempunyai environment yang support. Iya. Ada materi tuh yang bilang bilang apa lagi materi gua? Iya, komik cewek kalau cakep paling diincar senior. Yeah. Ada kan yang gitu kan? Iya. Komik cewek kalau jelek diincar industri, komik cewek kalau cakep paling diincar senior. Iya. Ini kan berarti memang keresahan yang beneran nyata kan? Benar. Di komunitas ini kan? Benar. Jadi bukan kayak dibikin-bikin. Bukan. Dan bukan keresahan gua doang. Lu lagi berusaha menyuarakan komik-komik cewek yang lain sebenarnya. Iya, benar. Semua cewek, semua komik cewek. Semua komik cewek pernah digituin. Seenggaknya di Jabodetabek ya, kalau yang di luar Jabodetabek gue nggak tahu. Konsensus ini gue udah pernah ngobrol sama semua orang, ngobrol sama Dewi, Odah juga, Pocitra, anak Jakbar kayak Vivi, Belis, Angel, semuanya pernah. Semuanya pernah. Kan ada juga materi lo soal keuangan ya kalau nggak salah. Bukan keuangan. Kemandirian finansial perempuan. Gue yakin gue punya, cuman gue nggak tahu maksud lu yang mana nih. Yang mana? Ada di Moji yang kayak cewek tuh harus punya cita-cita tau. Oh iya, karena ya kan semua selalu bisa cari uang, segala macam. Iya benar. Ada. Itu juga memang keresahan lu. Iya. Yang lahir dari lu ngelihat sendiri atau kalau ngalamin sendiri sebenarnya? Sebenarnya gini, gue tinggal di keluarga yang sebenarnya menurut gue biasa aja, tapi setelah gue masuk stand up, gue menyadari keluarga gue sangat berprivilege. Dan role model gue adalah nyokap gue, karena nyokap gue dari gue baru lahir sampai sekarang nyokap gue kerja. Sampai sekarang. Nyokap gue masih di kantor ini. Sorry, umur berapa nyokap sekarang? 1970. 70 ya, 56. Ya. Masih kerja? Masih kerja. Kan belum pensiun sih? 58. Oh, sekarang udah makin tua ya? Iya, enggak. Oh, dia BUMN? Enggak, swasta. Bukannya 55 ya? Oh, berarti udah makin jujur gue nggak tahu. Cuman kalau gue tunjukin foto nyokap gue sih, lu nggak ngerasa nyokap gue 50 sekian sih. Kelihatan kayak masih 40 akhir 40. Pasti zodiaknya Gemini. Tidak. Tidak. Nggak logis. Tidak masuk akal. Nggak logis. Tidak, jangan ke arah sana. Lo Gemini ya? Enggak. Kenapa semua orang Gemini sih? Enggak semua orang Gemini tahu. Abang yang itu tuh Gemini tahu. Oh, abang itu enggak dia. Enggak ada mbaknya. Ini Cancer deh kayaknya. Oh, baiklah. Penyendiri soalnya tuh. Cancer biasanya penyendiri. Oke, artinya emang lo ngeliat lingkungan. Ya, jadi tadi balik lagi nyokap gue tuh kerja. Gue melihat nyokap gue tuh bisa
melakukan banyak hal, kayak kerja bisa, terus jadi waktu gue kecil, nyokap gue udah jalan-jalan keliling Eropa. Bokap gue bukan tipe yang kayak gitu. Bokap gue tuh yang kayak ya udah gitu loh, lebih santai, nggak yang ambisi menggebu-gebu. Yang penting keluarganya hidup damai. Kalau nyokap gue tuh kayak Eropa segala macam, terus nyokap gue ngajak liburan apa segala macam ya, karena bisa memenuhi sendiri gitu. Tapi di waktu yang bersamaan, nyokap gue masih tetap bisa menghandle punya anak dua dan adik gue dengan cara, I don't know, tiap gue pulang sekolah nyokap gue selalu telepon. Jadi kayak gue ingat waktu SD, gue ke rumah, terus nyokap gue pasti ada nelpon 10-15 menit gue nyampe rumah. Dan nelpon kayak gimana tadi di sekolah segala macam. Waktu itu kan gue ngerasa ya udah gitu. Tapi setelah gue dewasa, gue menyadari itu nggak gampang tahu. Ibu kerja, terus masih ngecek anaknya udah pulang apa belum, seharian ngapain, main apa, makan apa, belajar apa, kapan ulangan, ada PR apa enggak. Itu nggak gampang. Tuh, jadi ketika gue dewasa, gue ngelihat ya sewajarnya perempuan seperti itu. Gitu. Jadi ya role model gue seperti itu, menurut gue perempuan harus seperti itu. Ditambah dengan gue kerja di Saraswati, gue terpapar isu-isu gender, jadi gue lebih kayak merasa jadi perempuan kaget. Happy New Year. Apa tadi? Ya jadi perempuan itu harus bisa tidak bergantung pada siapa. Independen. Iya. Ya itu akhirnya itu makanya masuk ke materi lo yang itu kan. Lo bilang tahun depan umur gue 30 dan gue belum married, ya kan. Terus lo bilang tapi lo karena lo punya banyak ketakutan. Iya. Ketakutannya salah satunya kayak finansial. ini kan, finansial kan. Lo nggak mau punya suami yang secara finansial nggak bisa menopang keluarga kalian gitu ya. Iya sih, secara umum sih begitu ya. Tapi menurut gua yang namanya finansial keluarga bisa disepakati. Karena gue masih percaya sama konsep bapak rumah tangga, gue percaya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita udah mendekati segmen penutup nih, tapi sebelumnya gue mau balik ke komentar-komentar netizen tadi nih. Kan ada komentar banyak sih, bukan banyak juga. Beberapa yang bilang kayak, Alia udah layak suci nih. Baca juga kan? Baca. Tapi gue liat lu nggak ngirim video audisi online kemarin. Enggak. Kenapa? Banyak pertimbangannya bang. Satu, gue ngerasa gue sudah belum selucu itu. Gue ngerasa oke, gini, gue punya USP, anjay, unique selling point gue punya dan itu kuat. Tapi gue nggak punya the capability untuk melakukan itu sendiri. Misalnya gue dilepas untuk nulis materi sendiri. Oke, kita semua tahu kita kombut. Tapi seenggaknya kalau lu disuruh nulis materi sendiri bisa jadi satu walaupun nggak bagus-bagus banget. Nah, gue ngerasa gue nggak bisa segitunya. Gue nggak bisa bikin punchline, gue nggak bisa bikin setup rapi. Gue bagus nyari premis, gue punya banyak keresahan, banyak ide yang mau gue ngomongin, tapi gue nggak bisa menuliskan itu selesai jadi satu materi sendiri. Gue ngerasa capability gue belum nyampe situ. Satu itu. Tapi itu tidak membuat gue kayak, kayaknya jangan dulu. Karena gue masih ngerasa, nggak apa-apa deh coba. Yang kedua, orang-orang yang ngombutin gue untuk bikin materi bagus, gue ngerasa mereka lebih layak ikut suci. Terus kalau kita semua ikut suci bareng-bareng, siapa yang bikinin materi gue? Itu pertanyaannya teman. Malah ganggu, ya kan? Iya. Itu, dua hal sih itu. Itu sih, dua hal yang membuat gue kayak iya atau enggak. Cuman kalau ikut audisi kayaknya mungkin gue akan ikut sih. Yang offline mungkin gue akan ikut. Yang di kota apa? Di Jogja. Jogja? Jakarta malah nggak? Nggak tahu. Males ya? Kayak rame. Sekalian liburan mungkin. Gue mungkin? nggak struggle itu. Minggu depan gue ke Jogja memang. Gue pulang kampung. Tapi kan bukan minggu depan. Yang Gue suci? stay sampai... Ini baru rencana ya. Gue nggak tahu akan jadi apa enggak. Minggu depan tuh tanggal berapa? Serabu. Guys, ini tayangnya masih akhir bulan guys. Oh Jadi, gitu? berarti pas lagi tayang, Alia udah ikut audisi. Kalau jadi ikut audisi. Yang di Jogja. Akhir bulan itu tanggal berapa?
8/15/22. Tanggal 22. Ini kemungkinan ini tayang tanggal 22 nih guys. Oh gitu, berarti antara gue lagi di Jogja untuk mempersiapkan diri, iya. atau gue nggak jadi. Kalau masih ada kemungkinan nggak jadi. Masih ada kemungkinan. Tapi lu udah daftar kan? Daftar kan tinggal daftar. Daftar juga bisa kan? Bisa sih. Kayak ya let's see lah ya. Karena jujur gue ngerasa masih jauh lebih banyak masih banyak orang yang jauh lebih pantas masuk suci dibanding gue. Abang-abangan lu dah. Rizky Ambon. Iya, anjir. Menurut lu gue bisa dibandingin sama dia, di compare gue nggak sorry. Barusan ekspresi gue bukan ke lu ya. Ke gue sendiri. Apa gimana? Enggak. Kan tadi gue anjir bukan lu. Gue tuh kayak iyanya tuh ngeyain Ambon dan lu gitu. Iya lagi gue gitu maksud gue. Harus klarifikasi nih. Betul. Masa gue ngeremehin dia? Enggak lah. Dia sama gue aja lebih tinggi dia sekarang secara strata. Emang iya ya? Emang ada strata komedi. Ya? Bisa dilihat itu di mana? Bisa dilihat. Ya dari jumlah viewers di YouTube. Mochi banyak banget penontonnya gila. Iya kayak gitu-gitu atau gini deh, kemarin Suci 11 yang naik kan Cing Wahul, Bang Deki, itu tuh kayak iya sih. Kayak kita tuh kayak sojo kuku mereka aja nggak ada gitu kan, kayak ada perasaan gitu ya. Iya, meskipun sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan kita akan bisa. Tapi kalau dipikir pakai matematika dan logika, sebenarnya kan belum. Betul. Tuh. Tapi maksud gua ya itu tadi, kalau misalnya mau dihitung secara matematika nih, bisa nggak lo akan sampai di level itu? Dan kalaupun bisa, berapa lama lagi? Mungkin. Nulis sendiri, tanpa dibantuin, tanpa punya tim kombut. Gue sih confident. Tau kenapa? Karena gue tidak merasa gue akan sampai di titik ini di stand up. Waktu gue pertama kali masuk stand up, gue gak ngerasa gue akan sampai di titik gue sekarang. Yang gimana gue dipercaya sama komunitas untuk di kompetisi. Terus gue juga ketika gue tampil online, orang banyak yang suka. Gue nggak tahu, gue nggak pernah nyangka gue akan ada di titik ini. Jadi kalau misalnya dalam waktu 2 tahun ke depan gue akan ada di titik yang gue nggak nyangka gue akan di situ, mungkin. Pada akhirnya kan bisa dibilang, walaupun nggak 100% lo menjadikan stand up sebagai wadah untuk menyuarakan kritik, pada akhirnya kan walaupun cuma beberapa persennya, akhirnya menjadi wadah itu juga gitu. Benar. Di sini. Nah, apa nih menurut lo kelebihan dari komedi, khususnya stand up komedi, ketika menjadi wadah untuk menyampaikan kritik itu? Karena dia jadi didengar. Lebih didengar. Menurut gue stand up komedi adalah channel. Kayak, channel kan banyak ya. Ada, let's say, berita, ada video, konten, stand up, musik, lagu, puisi, prosa, pantun, whatever it is you say. Nah, stand up adalah salah satu dari itu yang menurut gue setara, dan ada aja yang suka, ada aja yang nggak suka. Nah, kelebihannya stand up adalah gue suka. Nah, kalau musik, gue nggak bisa main musik. Kalau press release terlalu kaku. Kalau stand up lucu. Jadi orang santai. Orang mau denger. Kan ada rencana show tuh, lo Oda, Upit sama Atika, Jakbar ya? Jakbar, bener. Udah ada yang bisa di-spill belum sih dari itu? Atau kayak belum ada apa-apa? Sebenarnya gue nggak masalah kalau mesti nge-spill, masalahnya memang belum ada aja yang kita bahas tuh. Oda juga ini mau ketemu gitu. aja, kita nggak ketemu. Intinya mau diadakan di tahun ini 2026, dan kita nggak buru-buru, we're taking our time, nggak yang kayak harus sebelum ini harus apa segala macam. Mungkin tengah tahun nanti, mungkin Mei, mungkin Juni, mungkin Juli, mungkin Desember, gue juga nggak tahu. Yang jelas ini karena kita butuh exposure lebih besar dan jatuhnya showcase sih. Kayak gue mau nunjukin ini lo gue supaya kalian kenal, bukan special show jatuhnya. Dan kita tuh mau ya udah spesifik ngebahas cewek, meskipun kita belum sampai kepada satu kesimpulan sih mau membahas apanya ceweknya itu. Tapi pasti suara perempuan sih di situ. Dari baru semua kan nanti 4 orang ini? Harusnya iya ya. Nggak tahu makanya. Nggak tahu lagi. Belum nyampe situ sumpah bahasnya. Ya. Kalau ada yang mau jadi sponsor, boleh. Tiba-tiba. Ada yang mau menjadi I.O, boleh. Ada yang mau jadi desainer, boleh. Kita terima, kita belum ngapa-ngapain soalnya. Target berapa penonton?
Belum ada juga. Belum bikin sampai sana ya berarti ya. Juga. Kalau kita di Comika ya 130. Kalau kita di Balai Sarbini ya Wow. Kalau kita di GBK Indonesia Arena ya Usmar Ismail? Usmar Ismail segede apa sih? Belum pernah gue situ. Suci terakhir 400-an kalau dimentok-mentokin ya 500 bisa sih, tapi kayaknya sampai ada yang duduk-duduk di depan panggung gitu kayak nonton lenong. Lempar rokok. Ya, begitulah pokoknya. Bukannya nggak mau nge-spill ya teman-teman, tapi emang kita belum tahu mau ngapain sih ini kita sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini kan juga masih awal tahun. Kalian juga tunggu aja, jangan lupa follow. Judulnya juga belum ada ya? Udah ada bayangan, tapi belum sepakat. Ya udah jangan usah disebutin kalau gitu. Belum lock. Ntar malah jadi jinx. Bener. Ini aja kita susah banget mau ketemu berempat. Oke deh kalau gitu, pertanyaan sudah habis, semua juga udah dibahas. Dan gua seneng banget sih bisa ngobrol sama perempuan cerdas. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Jakarta Timur. Iya, sama-sama. Oke, itu aja. Makasih Alia Chandra Pinandita. Terima kasih buat ilmu-ilmunya yang udah dibagi ke penonton. Penonton gue tuh namanya apa ya? Kemarin dikasih sama Denny. Sobat Alfabet katanya. Karena ABCDE. Sobat Alfabet. Sobat Abjad. Sobat Calistung. Udah terserah lah kalian mau disebut apa lah. Sobat Calistung. Boleh. Sobat Hijaiyah. Aduh, udah terlalu Timur Tengah itu. Oke, sampai ketemu lagi di ABCDE episode berikutnya. Dah. Thank you.